Berikut kita akan pantau bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia berdasarkan data yang dihimpun oleh worldometers.info. Hingga hari ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 6,5 juta jiwa dengan jumlah korban meninggal dunia lebih dari 388 ribu jiwa. Sedangkan yang dinyatakan sembuh melebihi angka 3 juta jiwa. Di Amerika Serikat, total kasus positif corona kini mencapai 1,9 juta kasus dengan angka kematian hampir menembus 110 ribu jiwa. Sementara pasien yang sembuh lebih dari 600 ribu jiwa. Sementara itu di Rusia, 441 ribu orang dinyatakan positif COVID-19, korban meninggal 5 ribu jiwa, sementara pasien sembuh mencapai lebih dari 204 ribu orang. Kita ke Brasil, kasus COVID-19 tercatat ada lebih dari 584 ribu jiwa dengan 32 ribu orang meninggal dunia. Dan jumlah yang sembuh menjadi 266 ribu jiwa. Ya, aksi protes atas tewasnya George Floyd kembali memanas di New York. Dalam aksi kali ini, polisi menahan sejumlah demonstran lantaran terlibat kekerasan. Memasuki hari kedua pemberlakuan jam malam untuk menghentikan aksi protes atas kematian George Floyd, polisi masih menemukan ratusan warga menggelar aksi turun jalan pada Rabu malam waktu setempat. Aksi yang awalnya berjalan damai, tiba-tiba berubah ricuh setelah beberapa warga terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Guna menenangkan massa, polisi menangkap hampir 60 orang sebelum kerumunan massa berhamburan. Hingga kini sedikitnya 280 orang ditahan petugas lantaran terlibat dalam aksi protes di jalanan. Sementara itu, proses hukum kematian George Floyd kini memasuki tahap persidangan. Selain Derek Chauvin, 3 petugas lain yang berada di lokasi kematian George Floyd kini ditahan. Mereka menghadapi dakwaan membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan tingkat 2. Sementara itu mantan petugas polisi Minneapolis Derek Chauvin yang menekan lututnya ke leher George Floyd hingga tewas didakwa dengan tuduhan baru yang lebih serius yakni pembunuhan tingkat 2. Sementara itu 3 petugas lainnya, Thomas Lane, J. Alexander Kueng yang ikut memegangi Floyd dan Tu Tao yang berdiri di dekat tempat kejadian selama pembunuhan turut dituduh membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan. Mengutip CNN Internasional, hingga kini Chauvin yang ditangkap pekan lalu dan ditahan di fasilitas Departemen Pemasyarakatan Minnesota di Oak Park dengan uang jaminannya meningkat menjadi $1 juta atau 15 miliar rupiah. Lane, Kueng, dan Tao juga ditahan dengan jaminan $1 juta Amerika. Demonstrasi dan kerusuhan akibat kematian George Floyd di Amerika Serikat masih terus terjadi. Di kota New York, kerusuhan ini berdampak pada bisnis diaspora Indonesia. Sebuah restoran Indonesia di Lower Manhattan rusak akibat aksi para pengunjuk rasa dan restoran ini bahkan sudah 2 kali mengalami kerusakan yang dilakukan oleh para demonstran. Demonstrasi besar-besaran memprotes kematian George Floyd masih terjadi di kota New York. Ribuan orang turun ke jalan meneriakkan keadilan untuk semua. Penjarahan terhadap toko-toko di Manhattan terjadi di mana-mana. Di tengah kota New York yang sedang dalam keadaan riot, ada warga negara Indonesia yang punya restoran persis di tempat di Lower Manhattan dan terkena dampaknya. Restorannya kacanya pecahin dan kita lihat bagaimana keadaan restoran itu. Oke, nah kita udah ketemu dengan Jess Pasha ini hari ini udah yang kedua kali ya kejadian ini. Jess, bisa diceritain nggak gimana kejadiannya? Kurang lebih sekitar jam 1 malam, di malam gitu, beberapa orang selesai unjuk rasa gitu, dalam keadaan jengkel dan marah mereka pecahin itu beberapa restoran, restoran Jepang, terus restoran Hookah, Bank of America ini dan beberapa restoran yang lainnya. Terus jam 1 mereka tetangga yang dengar, terus tetangga telepon polisi. Ya polisinya nggak datang-datang mungkin karena di tempat yang lain masih banyak kejadian. Kalau ditanya soal kerugian pasti ada ya dalam hal materi maupun moral. Misalnya ganti kaca aja kita udah habis $400. Untuk tenaga expert $100 per hour. Terus ya sekitar 1.000, 2.000 dan ada insurance untungnya. Bali Kitchen ini adalah salah satu restoran cukup populer di kota New York karena itu salah satu restoran Indonesia yang ada di tengah Manhattan, ya di tengah tempat di Lower Manhattan. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini kita lihat Chef Jess tetap masak nasi goreng ya.
Nasi goreng, karena ngetop nasi goreng kita. Karena nasi gorengnya ngetop tetap ada order. Jadi walaupun dalam kondisi dipecah, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi lagi ada rakyat, masak nasi goreng jalan terus. Show must go on. The show must go on. Kalau terjadi lagi ya it happens dan kita harus tetap ya jangan putus asa ya bangkit lagi. Kita tunjukin bahwa keyakinan positif dan sebagainya itu akan selalu keluar sebagai pemenang. Naratama, VOA, New York. Semakin banyak dukungan yang diberikan oleh pesohor Hollywood dalam gerakan Black Lives Matter, baik di Amerika Serikat di mana demonstrasi secara masif dilakukan di 50 negara bagian, serta di belahan dunia lain, seperti yang terjadi di jalanan kota London, Inggris, orang menyuarakan keadilan atas kasus pembunuhan George Floyd dan penghentian diskriminasi ras serta warna kulit. Beberapa selebriti Hollywood ikut turun ke jalan dalam demonstrasi mendukung gerakan Black Lives Matter. Salah satunya bintang Star Wars John Boyega. Ia turut serta dalam demonstrasi di London. Ia bahkan berorasi dengan emosional mengenai diskriminasi warna kulit atas dirinya dan di berbagai belahan dunia lain. Every black person in here remembered when another person reminded you that you were black. So none of you out there protesting against what we want to try and achieve. Burn you, because this is so vital. John Boyega adalah salah satu dari banyak selebriti Hollywood yang turun ke jalan dalam gerakan Black Lives Matter. Ada juga model dan aktris Cara Delevingne di kota Los Angeles. Kemudian di wilayah lain, musisi Halsey juga turun ke jalan. Ia membagikan video solidaritas terhadap George Floyd sebagai korban kasus kebrutalan polisi di Minnesota. Halsey bahkan sempat tertembak peluru karet yang dilepas aparat kepolisian setempat. Tidak ketinggalan aktor peraih Oscar Jamie Foxx yang menunjukkan dukungan dengan datang ke kota Minneapolis, kota tempat George Floyd tewas.